Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama saya Kristi dan juga masih bersama Bung Irfan. Ya. Bung, tadi kita sempat membahas pembincangan yang cukup menarik nih. Ya. Adanya rencana pembangunan pusat perbelanjaan di Kelurahan Raja Basa Nunyai. Ya, Benar betul. ya itu Bung ya. Itu sebenarnya dari Wahid sendiri cukup menyentil nih gitu pembangunan ini. Karena apa tuh Bung, kalau boleh tahu Bung? Iya, pertama kita lihat, kita pertanyakan rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Rekomendasi BKPRD yang menyatakan itu sesuai dengan tata ruang. Padahal secara spasial di wilayah tersebut itu memang sebagian masuk di kawasan pemukiman. Namun sebagian lagi di bagian depan dia masuk di dalam kawasan pendidikan tinggi. Dan kemudian yang kedua kita harus ingat, di lokasi tersebut daerah rawan bencana banjir. Daerah rawan banjir yang disebabkan oleh memang buruknya pengelolaan lingkungan di Kota Bandar Lampung. Nah, apabila itu dialihfungsikan, maka potensi bencana banjir itu akan semakin luas dan semakin masif. Karena di wilayah tersebut kehilangan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Akibat alihfungsi lahan yang selama ini menjadi tempat persinggahan air, yang selama ini menjadi daerah genangan air, ketika dia dialihfungsikan, maka air tersebut akan membendung ke atas dan potensi banjir itu akan semakin luas. Oke, melihat hal tadi Bung, berarti itu terjadinya ada pelanggaran seperti itu ya Bung ya? Iya. Lalu pelanggaran ini kenapa terus terjadi dan juga mungkin ada beberapa pihak yang menyetujui pembangunan ini Bung? Nah, di dalam hal ini yang kita pertanyakan, kenapa pemerintah Kota Bandar Lampung mendukung kegiatan ini? Dengan alasan dia menyerap tenaga kerja. Apakah serapan tenaga kerja itu jauh lebih penting, jauh lebih bernilai daripada keselamatan rakyat di wilayah itu? Nah, kemudian oleh sebab itu, Walhi Lampung, selaku anggota Komisi Penilai AMDAL, kita sangat tegas di dalam sidang Komisi Penilai AMDAL kita nyatakan, kita menolak kegiatan ini dan kegiatan ini pembahasan ini tidak layak untuk dilanjutkan. Dan pasca itu memang kita langsung bersurat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Wali Kota Bandar Lampung, dan Dinas Perumahan dan Pemukiman untuk tidak mengeluarkan izin lingkungan ataupun rekomendasi kelayakan lingkungan. Karena kita lihat ini daerah rawan bencana kok mau dibangun. Dan kita pertanyakan juga kinerja BPBD Bandar Lampung. Kenapa di daerah yang rawan bencana tidak disorotin mereka? Justru mereka setuju dengan adanya aktivitas pembangunan di wilayah itu. Oke, terkait tadi adanya aturan-aturan yang mungkin dilanggar. Mungkin bisa dijelaskan Bung, ini aturan-aturan mana saja yang mungkin dilanggar dari pemerintah ataupun pihak-pihak terkait mengenai pembangunan pusat perbelanjaan tadi Bung? Iya, pertama dia pelanggaran terhadap tata ruang kita lihat yang tentu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Dan yang kedua, yang namanya pembangunan itu dia wajib memperhatikan aspek kebencanaan. Jika dia dibangun di daerah yang rawan bencana, jika dia dibangun ternyata secara teknis dia tidak layak dan berpotensi menimbulkan bencana, maka itu sebetulnya hal yang tidak boleh dilakukan. Tapi dalam hal ini ada apa? Pemerintah Kota Bandar Lampung membiarkan dan justru terkesan dia sangat berpihak pada rencana pembangunan ini. Oke, lalu langkah tegas dan juga rekomendasi dari Walhi sendiri terkait peristiwa ini bagaimana Bung? Iya, kita sudah menyurati pemerintah Kota Bandar Lampung dan instansi terkait ya. Toh kalau memang pemerintah Kota Bandar Lampung tetap menerbitkan izin untuk wilayah itu, maka kita akan menempuh jalur litigasi. Walhi sesuai dengan legal standing atau kedudukan hukumnya sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Walhi mempunyai peluang untuk melakukan gugatan terkait penerbitan izin lingkungan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oke, apakah Walhi akan mengambil langkah tegas seperti ada juga peristiwa terkait waktu itu Walhi sempat melaporkan ke Polda Lampung terkait adanya penambangan di Bukit Camang, betul ya Walhi itu ya Bang ya? Bukit di Campang Raya, Campang bukan Raya. Bukit Camang. Oh iya, Campang Raya, sorry mas saya itu. Nah, Bung, misalkan untuk masalah yang pusat perbelanjaan ini, apakah akan diberlakukan seperti itu juga? Tindak tegasnya atau seperti apa? Iya, semua aktivitas yang merusak lingkungan, semua aktivitas yang bertentangan dengan undang-undang, ya semua akan kita dorong agar dilakukan penegakan hukum. Biar ada efek jerah. Terkait dengan penambangan di perbukitan di wilayah Campang Raya. Ini kan hanya salah satu gambaran bagaimana rusaknya kondisi bukit di Kota Bandar Lampung. Saya ambil contoh seperti Bukit Kunyit. Bukit Kunyit itu di Perda RT RW Kota Bandar Lampung itu ditetapkan sebagai bagian dari kawasan lindung dan bagian dari daerah evakuasi bencana. Namun faktanya hari ini Bukit Kunyit itu sudah tidak ada bentuk bukitnya lagi. Bagaimana Bukit Kunyit bisa kita
sebut sebagai bagian dari kawasan lindung, bagaimana Bukit Kunyit bisa kita jadikan kawasan evakuasi bencana jika dia bentang alamnya pun sudah tidak jelas pada hari ini gitu kan. Oleh sebab itu rekomendasi kita di Kota Bandar Lampung ini harus ada penataan ulang di Kota Bandar Lampung. Harus ada penataan ulang, harus ada rencana tata ruang yang berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada lingkungan hidup dan mempunyai perspektif kebencanaan gitu. Karena kita di Kota Bandar Lampung ini terlepas misal tidak ada potensi bencana ekologis pun, kita ini ada di jalur cincin api yang potensi gunung meletus pasti ada. Kita ada di jalur zona patahan aktif, zona patahan Mentawai dan zona patahan Sumatera. Jadi potensi gempa itu akan ada di Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung khususnya. Oleh sebab itu ya penataan ruang, kebijakan lingkungan itu harus mempunyai perspektif lingkungan hidup, perspektif kerakyatan, dan mempunyai perspektif kebencanaan itu juga tentunya. Oke Bung, tadi kita Bung Ivan sempat merincikan beberapa potensi-potensi yang memang terjadi di Kota Bandar Lampung. Sebenarnya ini potensi kerusakannya ini itu sebenarnya separah apa sih Bung? Bandar Lampung sudah sangat parah. Kita Bandar Lampung ini alih fungsi ruang terbuka hijau saja, catatan Walhi itu dari 2010 sampai tahun 2020 itu ada 100 hektar wilayah yang ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau beralih fungsi. Ini kita berbicara dari ruang terbuka hijau, belum kondisi sungai. Bagaimana dengan 19 sungai yang ada di Kota Bandar Lampung ini? Apakah secara kuantitas dan kualitas masih layak? Terus berbicara tutupan lahan, indeks tutupan lahan ya kita di Bandar Lampung ini karena ruang terbuka hijau kita minim, ya bisa kita pastikan ya indeks tutupan lahan kita juga sangat rendah tentunya. Oke Bung, kita akan membahas ini lebih rinci di segmen berikutnya Bung ya. Oke, pemirsa Metro TV Lampung, setelah jeda pariwara berikut ini kita akan melanjutkan diskusi ini, tetaplah bersama kami.